Saat pasukan khusus menangkap gembong narkoba bernama Bagas Prasetyo, dia tetap santai, bahkan masih sempat menghisap cerutu. Ketika Komandan Damar berusaha mengambil cerutu itu dari tangannya, Bagas langsung mematahkan lengan komandan itu tanpa ragu. Di saat yang sama, dari tepi danau, sebuah kapal misterius muncul dan meluncurkan roket ke arah pasukan polisi. Ledakan keras membuat semua anggota pasukan terpental. Namun Bagas tetap berdiri tenang. Ia tahu, tentara bayaran yang dia sewa telah tiba. Baku tembak pun terjadi. Tentara bayaran menembaki polisi secara brutal. Bagas tanpa ampun mengambil senjata dan menembak mati seorang petugas. Tak banyak yang tahu, Bagas punya seorang adik laki-laki bernama Fajar Prasetyo yang juga terlibat dalam jaringan gelap ini. Beberapa hari sebelumnya, pabrik narkoba milik Fajar digerebek oleh pasukan elit rahasia. Operasi penyusupan dilakukan malam hari. Pasukan bergerak dalam diam, dan setelah sniper bernama Ardi Wirawan memastikan posisi pasukannya siap, ia menembak mati penjaga terluar. Seorang prajurit sigap menangkap tubuh korban agar tidak menimbulkan suara. Mereka melompat turun dari atap dan melumpuhkan lawan tanpa suara. Dalam waktu singkat, pabrik berhasil dikuasai. Namun, Fajar yang bersembunyi di sudut ruangan berhasil mengaktifkan detonator. Ledakan dahsyat menewaskan beberapa anggota pasukan. Dalam kekacauan itu, Fajar melarikan diri ke gudang dan menyandera seorang warga sipil. Saat negosiasi berlangsung, Fajar nekat melukai salah satu prajurit. Waktu terus berjalan. Si prajurit yang terluka mulai kehilangan darah. Sniper Ardi tahu dia tak bisa menunggu lebih lama. Masalahnya, dinding gudang telah diperkuat dan pelurunya tak akan bisa menembusnya hanya dengan satu tembakan. Melawan perintah komandannya, Ardi menembaki titik yang sama berulang kali. Ia tahu, dengan tekanan bertubi-tubi di satu titik, dinding itu akan runtuh. Benar saja, pada tembakan terakhir, dinding ambruk dan Fajar tewas tertembak. Namun, Ardi harus menghadapi konsekuensinya. Ia dihukum karena membangkang perintah. Saat diinterogasi, Ardi mengakui kesalahannya, namun dengan tegas berkata bahwa ia akan mengulanginya jika situasi yang sama terjadi, demi menyelamatkan rekannya. Sementara itu, Bagas, sang gembong, sempat menghubungi Fajar lewat video call dan menyaksikan kematian adiknya secara langsung. Dipenuhi dendam, ia lalu menyewa kelompok tentara bayaran baru dengan satu misi, membunuh Ardi Wirawan. Beberapa minggu kemudian, saat tim sniper sedang latihan di hutan, mereka tiba-tiba disergap oleh kelompok bayaran. Komandan Damar yang masih belum pulih dari cedera, tertembak parah. Namun, musuh tidak langsung menembak mati Damar. Mereka malah menargetkan rekan-rekan Ardi yang mencoba menolong komandannya. Dalam situasi putus asa itu, Damar memerintahkan Ardi untuk menembaknya saja, agar tidak menjadi beban. Tapi Ardi menolak. Sebaliknya, ia mulai menembaki batang pohon di dekat mereka. Rekannya ikut membantu. Setelah beberapa tembakan terarah, pohon itu tumbang dan mereka menggunakannya sebagai perisai. Dengan perlindungan darurat itu, Ardi berhasil menarik keluar komandan dari zona tembak dan menyelamatkan seluruh tim dari pembantaian.